Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Sumaji selaku dosen mata kuliah pengembangan matematika di SD serta teman-teman yang kami sayangi. Kami akan memaparkan materi konsep geometri dan pembelajarannya. Perkenalkan, saya Dwi Rizkyatu Soumi Febriani serta rekan saya Bapak Ali Mustafa. Definisi geometri. Pengertian geometri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, sudut, bidang, dan ruang atau bisa juga disebut sebagai ilmu ukur. Arti kata geometri berasal dari bahasa Yunani yaitu geo, Grek yang artinya bumi dan metro yang artinya mengukur. Sehingga geometri lebih dikenal dengan ilmu ukur dan menurut arti istilah, geometri adalah ilmu mengenai bangun, bentuk, dan ukuran benda-benda, telaah atau sifat-sifat tetap atau invarian dari elemen-elemen yang diketahui di bawah pengaruh grup-grup transformasi khusus. Jadi, dapat disimpulkan bahwa geometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang sifat dan hubungan antara titik, garis, bidang, dan ruang serta pengukurannya. Konsep dan pembelajaran geometri. Yang pertama yaitu titik. Dalam geometri, titik adalah konsep abstrak yang tidak berwujud atau tidak berbentuk, tidak mempunyai ukuran, tidak mempunyai berat atau tidak mempunyai panjang, lebar, dan juga tinggi. Titik merupakan ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak orang yang memikirkannya. Untuk melukiskan atau menggambarkan titik, diperlukan simbol atau model. Gambar simbol atau model untuk titik digunakan noktah seperti di bawah ini. Noktah sebuah titik biasanya diberi nama. Nama untuk sebuah titik umumnya menggunakan huruf kapital yang diletakkan di dekat titik tersebut. Di bawah ini merupakan contoh titik A, titik B, dan titik C. Bisa dilihat Bapak Ibu? Melukis atau menggambar sebuah titik dapat menggunakan ujung benda, misalnya dengan ujung pensil, pena, jangka, kapur, atau spidol yang ditekan pada bidang tulis atau permukaan kertas atau papan tulis. Apabila Anda menekan ujung pensil pada permukaan kertas, maka nokta hitam yang membekas pada permukaan tersebut adalah titik. Gambar atau model titik dapat pula diperoleh dengan cara menggambar bagian-bagian benda. Misalnya menggambar bagian dari penggaris dengan cara meletakkan sebuah penggaris pada papan tulis. Kemudian, gambar sebuah titik pada sisi penggaris dengan cara menekan kapur ke papan tulis. Dan kemudian angkat penggaris tersebut. Kita dapat melihat bahwa pada papan tulis terdapat nokta hasil goresan ujung kapur terhadap papan tulis. Dan goresan itu adalah titik. Yang kedua yaitu garis. Garis adalah ide atau gagasan yang hanya ada dalam benak pikiran orang yang memikirkannya. Menggambar model garis dapat dilakukan dengan membuat goresan alat tulis pada bidang tulis, kertas, atau papan tulis dengan bentuk yang lurus. Atau model garis dapat dibuat dengan menggambar salah satu sisi penggaris. Untuk sifat-sifat garis, yang pertama, jika diketahui kedua titik sembarang dalam ruang, maka melalui titik itu dapat dibuat satu garis. Yang kedua, suatu garis dapat diperpanjang secara tak terbatas di kedua arahnya. Dan yang ketiga, suatu garis mungkin mempunyai banyak nama. Berikut adalah model garis yang diberi tanda dengan anak panah pada kedua ujungnya yang menandakan bahwa garis tersebut memanjang kedua arah dan tidak mempunyai titik akhir. Ini adalah contoh garis yang memanjang kedua arah. Kemudian,
Di bawah ini adalah dua cara memberi nama terhadap garis. Pertama, dengan sebuah huruf kecil pada salah satu ujung garis. Kedua, memberi huruf kecil pada dua ujung garis. Ini gambar A diberi nama satu saja dan gambar B diberi dua huruf kecil. Selanjutnya ada sinar garis. Sinar garis adalah bagian dari garis yang memanjang ke satu arah dengan panjang tidak terhingga. Berikut adalah contoh dari sinar garis. Bisa dilihat bahwa arah panah ke huruf B itu adalah memanjang satu arah dengan panjang tidak terhingga. Sedangkan ruas garis adalah bagian dari setengah garis. Ruas garis adalah himpunan titik yang memanjang dengan posisi lurus dan dibatasi oleh dua buah titik. Untuk contohnya, gambar silakan dilihat Bapak Ibu. Ketiga, bidang. Bidang adalah ide atau gagasan abstrak yang hanya ada dalam benak pikiran orang yang memikirkannya. Bidang diartikan sebagai permukaan yang rata, meluas ke segala arah dengan tidak terbatas. Bidang masuk ke dalam bangun dua dimensi karena bidang dibentuk oleh dua unsur yaitu panjang dan lebar. Model bidang dapat digambarkan oleh bagian dari benda, misalnya bagian permukaan kaca, permukaan daun pintu, lembaran kertas, atau dinding tembok kertas yang rata. Berikut contoh penamaan bidang. Memberi nama sebuah bidang dapat menggunakan sebuah huruf kecil atau huruf-huruf Yunani seperti A atau alfa, B atau beta, Y atau gamma yang diletakkan di daerah dalam bidang tersebut, atau menggunakan huruf-huruf kapital yang disimpan di titik-titik sudut bidang tersebut. Berikut contoh penamaan bidang. Silakan Bapak Ibu lihat gambar A, penamaan bidang menggunakan huruf Yunani. Sedangkan gambar B menggunakan huruf pada titik-titik tiap sudut bidang tersebut. Dan yang keempat adalah ruang. Ruang diartikan sebagai unsur geometri yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi yang terus mengembang tidak terbatas. Oleh karenanya, ruang disebut sebagai bangun tiga dimensi karena memiliki unsur panjang, lebar, dan tinggi. Menurut Rich tahun 2005, ruang didefinisikan sebagai kumpulan dari titik-titik. Ruang terdiri dari ruang sisi datar dan ruang sisi lengkung. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Bapak Ali. Kemudian kita akan membahas masalah bangun ruang sisi datar. Yang pertama kubus. Sifat bangun kubus. Saya ulangi, sifat bangun kubus yang pertama memiliki 6 sisi berbentuk persegi yang ukurannya sama luas. Yang kedua, sifat bangun kubus itu memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Kemudian yang ketiga, bangun kubus itu memiliki 8 titik sudut, memiliki 4 buah diagonal ruang, dan memiliki 12 buah bidang diagonal. Sedangkan rumus kubus untuk volume atau isi kubus V sama dengan sisi kali sisi kali sisi. Ya, saya ulangi, volume atau isi kubus biasanya itu V, ya, singkat V sama dengan sisi kali sisi kali sisi, atau V sama dengan S kali S kali S. Kemudian yang kedua, luas seluruh permukaan kubus. Luas seluruh permukaan kubus sama dengan 6 kali sisi kali sisi. Kemudian yang ketiga, keliling kubus 12 kali rusuk. Yang terakhir, luas salah satu sisi, ya. Jadi luasnya salah satu sisi kubus itu rusuk kali rusuk. Kemudian kita lanjutkan pada
Berikutnya bahasan tentang bangun ruang sisi datar. Tentang balok. Balok mempunyai sifat: 1. Memiliki 4 sisi berbentuk persegi panjang. 2. Pasang persegi panjang yang ukurannya sama. Yang kedua, memiliki 2 sisi yang bentuknya sama, yaitu 1 pasang persegi panjang dengan ukurannya sama namun berbeda ukuran dengan 2 pasang persegi panjang yang lain. Yang ketiga, balok itu mempunyai sifat memiliki 12 rusuk yang ukurannya sama panjang. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, balok memiliki 8 titik sudut. Adapun rumus balok, saya ulangi, rumus balok, volume balok V sama dengan panjang kali lebar kali tinggi, atau V sama dengan P kali L kali T. Jadi panjang disingkat P, lebar L, tinggi T. Ya, yang kedua, rumus balok, rumus luas permukaan balok sama dengan 2 kali P kali L ditambah 2 kali P kali T ditambah 2 kali L kali T, atau L itu lebar, T itu tinggi, sedangkan P sama dengan panjang. Berikutnya, rumus balok diagonal ruang, ya. Rumus diagonal ruang sama dengan akar dari P kuadrat plus L kuadrat plus T kuadrat, atau panjang kuadrat, lebar kuadrat ditambah tinggi kuadrat. Akar dari hal tersebut. Yang terakhir, keliling balok adalah 4 kali panjang tambah lebar dan tambah tinggi, ya. Kemudian kita akan berbicara masalah bangun ruang sisi datar, prisma, ya. Prisma. Sifat bangun prisma, saya ulangi, sifat bangun prisma yang pertama berbentuk alas dan atap kongruen, sama dan sebangun, ya. Yang kedua, sifat bangun prisma itu setiap sisi bagian yang samping berbentuk persegi panjang atau jajar ginjang. Yang ketiga, umumnya bangun prisma memiliki rusuk tegak, tetapi ada pula yang tidak tegak. Kemudian bangun prisma itu mempunyai setiap diagonalnya, setiap diagonal bidangnya, ya. Saya ulangi, setiap diagonal bidangnya pada sisi yang sama memiliki ukuran yang sama, ya. Adapun rumus prisma, yang pertama, luas permukaan atau L sama dengan 2 kali L ini L alas ditambah K alas kali tinggi, ya. Jadi kemudian yang kedua, volumenya V-nya luas alas kali tinggi. Kemudian banyaknya rusuk sama dengan 3 kali N. Banyaknya sisi N tambah 2. Yang terakhir, banyaknya titik sudut sama dengan 2 kali N, ya. Berikutnya, mungkin panjenengan semua agak memperhatikan ini agak sedikit baur karena kita tidak ada pertemuan, sehingga apapun kondisinya kita nikmati bersama-sama, ya. Berikutnya kita akan berbicara masalah bangun ruang sisi datar, ya, limas, ya. Yang keempat,
limas. Sifat bangun limas yang pertama memiliki alas berbentuk segi empat. Kemudian yang kedua terdapat 5 titik sudut yang terdiri dari 4 sudut alas dan 1 titik sudut berada di puncak. Yang ketiga, sifat bangun limas itu mempunyai 8 buah rusuk. Kemudian yang terakhir, limas memiliki 5 sisi, yaitu sisi berupa alas persegi 4 dan 4 sisi lainnya merupakan bidang tegak yang berbentuk segi 3. Adapun rumusnya limas, ya, rumus limas yang pertama menghitung luas permukaan limas segi 4, ya, sama dengan luas alas ditambah jumlah luas seluruh sisi tegak. Yang kedua, rumus limas menghitung volume limas, ya, segi 4 dengan alas persegi panjang. Saya ulangi, menghitung volume limas segi 4 dengan alas persegi panjang sama dengan 1/3 kali panjang kali lebar kali tinggi. Kemudian berikutnya menghitung volume limas segi 4 dengan alas persegi, yaitu sama dengan 1/3 kali S dan kali tinggi. Kemudian berikutnya rumus menghitung volume limas segi 4 dengan alas belah ketupat sama dengan 1/3 kali setengah kali D1 kali D2 kali tinggi. Berikutnya, untuk menghitung volume limas segi 4 dengan alas jajar ginjang, ya, sama dengan 1/3 kali A kali T kali tinggi. Kemudian untuk menghitung volume limas segi 4 dengan alas layang-layang adalah 1/3 kali setengah kali D1 kali D2 kali tinggi. Yang terakhir, untuk menghitung volume limas segi 4 dengan alas trapesium adalah 1/3 kali setengah kali C plus A kali tinggi kali T, ya, kali T kali tinggi, ya. Tentang bangun berikutnya adalah bangun ruang sisi lengkung yang akan kami bicarakan mengenai bangun tabung, ya. Sifat bangun tabung yang pertama memiliki 3 sisi, yaitu 2 sisi berbentuk lingkaran dan 1 sisi berupa selimut tabung. Yang kedua memiliki 2 rusuk. Jadi bangun tabung ini memiliki 2 rusuk. Kemudian rumus tabung, untuk mencari volume tabung sama dengan luas alas kali tinggi atau V kali P kali R2 kali T. Kemudian rumus tabung dalam hal mencari luas permukaan tabung, saya ulangi, untuk mencari luas permukaan tabung sama dengan 2 kali luas alas ditambah keliling alas kali tinggi atau kurung buka 2 kali Pi kali 2 kali R. Saya ulangi, ya, kurung buka 2 kali Pi kali R kali R kurung tutup ditambah kurung buka Pi kali D kali T kurung tutup. Berikutnya adalah tentang bangun ruang sisi lengkung, yaitu mengenai kerucut, ya. Sifat bangun kerucut yang pertama memiliki 2 sisi, yaitu 1 sisi merupakan alas yang berbentuk lingkaran dan 1 sisinya lagi berupa sisi lengkung atau selimut kerucut. Yang kedua, sifat bangun kerucut yaitu yang kedua memiliki 1 rusuk. Jadi hanya memiliki 1 rusuk
Kemudian yang ketiga, kerucut ini memiliki satu titik sudut. Adapun rumus kerucut dalam hal mencari volume kerucut sama dengan 1/3 kali pi kali R2 kali T ya. Kemudian luas permukaannya, rumus luas permukaannya sama dengan pi kali R2 ditambah kurung buka pi kali R kali S ya. Berikutnya masih sekitar bangun ruang sisi lengkung. Yang kedua tentang bola ya. Sifat bola memiliki satu sisi, kemudian memiliki satu titik pusat, kemudian tidak memiliki titik sudut. Yang terakhir, bola itu memiliki jari-jari yang tak terhingga dan semuanya sama panjangnya. Adapun rumus bola adalah volume bola sama dengan 4/3 kali pi kali R3. Kemudian untuk luas permukaannya, rumus bola ya, untuk mencari luas permukaannya sama dengan 4 kali pi kali R2. Kesimpulan bahwa geometri adalah cabang matematika yang menerangkan sifat-sifat garis, menerangkan sifat-sifat sudut, bidang dan ruang, atau bisa juga disebut sebagai ilmu ukur. Geometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang sifat. Saya ulangi, geometri merupakan cabang ilmu matematika yang mempelajari tentang sifat dan hubungan antara titik, garis bidang, dan ruang serta pengukurannya. Ya, saran berdasarkan hasil pembahasan makalah, perlu adanya tambahan kajian pengembangan matematika di SC terutama pada materi geometri. Ya. Terima kasih.